Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out. Will the exactly. U.S. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Gelombang protes pecah di Lebanon setelah pemerintah menyepakati kerangka perjanjian baru dengan Israel. Demonstrasi berlangsung di jalanan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi pembakaran dan penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel. Sebelumnya Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC. Kesepakatan damai ini tidak mengikutsertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah. Pemirsa, lagi-lagi Israel melanggar gencatan senjata. Tentara Israel terus membombardir Lebanon Selatan dengan berdalih menyerang pusat komando pejuang Hizbullah.
Tentara Israel terus melancarkan serangan ke wilayah Al-Jabal, Lebanon Selatan. Suara rentetan tembakan pun terdengar saat Zionis Israel menyerang ke permukiman warga. Agresi ini terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Selain itu, pejuang Hizbullah terlibat aksi baku tembak dengan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rentetan tembakan saling membalas dari kedua belah pihak pada malam hari. Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 7 anggota pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. 7 anggota pejuang Hizbullah ini terlihat sedang memindahkan sebuah senjata dari kendaraan ke salah satu rumah yang ditempati oleh pejuang Hizbullah. Serangan udara Israel menghindari ancaman ke pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Selain itu, serangan di wilayah yang berbeda, Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 5 anggota pejuang Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan. Sebelumnya, Zionis Israel mengidentifikasi 5 orang pejuang Hizbullah menjadi ancaman bagi pasukan Zionis Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Operasi besar Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas di jalur Gaza Palestina diklaim menewaskan sejumlah tentara Zionis Israel. Pejuang Brigade Al-Qassam menyergap dan menyerang sejumlah pasukan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Selain itu, Al-Qassam juga melancarkan serangan menggunakan roket ke tank Merkava dan bulldozer Israel. Atas serangan yang dilakukan Al-Qassam, sejumlah tank dan bulldozer Israel hancur. Sementara itu, masih di wilayah yang sama, pejuang Al-Qassam menggempur tank milik Israel di Gaza, Palestina. Akibat serangan tersebut, sebuah tank Israel hancur di roket pasukan Al-Qassam. Tak hanya serang tank, pejuang Al-Qassam juga meroket bulldozer Israel di tengah serangan tersebut. Namun, klaim Brigade Al-Qassam ini belum bisa diverifikasi, baik waktu dan lokasi pastinya. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.